Enda Sekolah Minggu HKBP Luku Baja. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan mengangkat pujian dari buku Enda Sekolah Minggu Beta Sekolah Minggu. Oke, musik. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menemani kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita masuk ke warta sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni, yaitu tanggal 28 Juni 2020. Nas kita nanti akan diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi kakak bilang, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 dengan tema Allah mengabulkan doa orang yang beriman. Ya, Allah mengabulkan doa orang beriman. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, untuk ayat bulanan di bulan Juni yaitu yang tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Adik-adik harus selalu membuka Alkitab ya untuk membaca ayat bulanan. Kemudian untuk tugas adik-adik di rumah kita ada minta untuk menghafal ayat bulanan di bulan Mei dan Juni. Itu divideokan dan dikirim ke guru masing-masing. Ayo adik-adik semua buruan divideokan. Ada hadiah loh yang menanti adik-adik di rumah baca, di pos-pos juga. Nah, semangat adik-adik untuk menghafalnya dan kirim ke guru masing-masing. Oke adik-adik, jangan lupa tetap semangat untuk stay di rumah ya, ingat jaga kesehatan ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan masuk ke mendengarkan cerita Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita akan bernyanyi. Nah adik-adik semua boleh bangkit berdiri semua yang di rumah ya. Kita akan menyanyikan lagu Tuhanlah kekuatan dan masukku. Oke adik-adik semua bangkit berdiri. Tidak resmi.
Shalom adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat berkat dan kasih setiamu di mana pada pagi hari yang cerah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita daripada firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi kami juga bisa menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Oke, sebelum kita bercerita tentang Nats Alkitab hari ini, kakak mau memperkenalkan 2 tokoh di dalam cerita ini. Yang pertama, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya. Oke, kakak mau perkenalkan mereka dulu ya. Perkenalkan, dia adalah seorang Raja Hizkia, kuat dan bijaksana. Dia anak dari Raja Ahaz. Dia sudah menjadi raja sejak umur 25 tahun. Dan selama 29 tahun, dia memerintah di Yerusalem. Dia adalah raja yang sayang kepada Tuhan, yang selalu mengajak semua rakyatnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak suka kepada bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau ini adalah Nabi Yesaya. Dia adalah orang pilihan Allah. Dia putra dari Amos yang dilahirkan di Yerusalem. Pekerjaan dia adalah memberitakan pesan Tuhan kepada raja, para pangeran, dan rakyat. Dia seorang yang berpendidikan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk Yerusalem. Nah, adik-adik, tadi kita sudah kenalan sama Raja Hizkia dan Nabi Yesaya. Kakak akan menceritakan tentang kisah mereka di Nats khotbah kita hari ini ya. Oke, pada hari itu Raja Hizkia jatuh sakit. Kita lihat di ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Jadi Raja Hizkia itu sakit dan hampir mati. Jadi dia galau dong, gimana dong gitu. Kemudian Nabi Yesaya datang. Seperti yang kita tahu, Nabi Yesaya itu adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, Raja Hizkia. Apa yang dia katakan? Coba kita lihat lagi masih di ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Mendengar perkataan Nabi Yesaya, Raja Hizkia itu sedih, takut. Gimana ini? Aku nggak bakalan sembuh, aku bakalan mati. Gimana nanti dengan keluargaku? Gimana nanti dengan rakyat-rakyatku? Nah, dia berpikir seperti itu. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tadi kan kita sudah sampaikan kalau Raja Hizkia itu adalah raja yang takut akan Tuhan dan sayang kepada Tuhan. Kita baca di ayat yang ketiga. Apa doa Hizkia kepada Tuhan? Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian Raja Hizkia menangis terus, menangis kepada Tuhan dan selalu memohon kepada Tuhan. Bagaimana? Tuhan mengabulkan nggak doanya Raja Hizkia? Iya, Tuhan mengabulkan doa Raja Hizkia. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman. Di ayat yang kelima, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan berkata seperti itu kepada Nabi Yesaya. Jadi Raja Hizkia setelah berdoa, menangis di hadapan Tuhan, dia tidak hanya sembuh, tapi Tuhan bahkan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Luar biasa nggak Tuhan kita? Luar biasa kan?
Jadi bagi siapa yang mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar doa kita. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melihat mujizat yang terjadi terhadap Raja Hizkia, Yesaya pun menyadarkan bangsanya. Yesaya mengajak bangsa Israel untuk selalu percaya kepada Tuhan. Yesaya juga mengumumkan seisi dunia berada dalam pengadilan Tuhan dan memperingatkan rakyatnya bahwa negeri mereka akan dimusnahkan apabila mereka berpaling dari hadapan Tuhan. Tuhan gak suka sama orang yang tidak mau berdoa. Tuhan tidak suka sama orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Sama seperti yang sudah diberitakan Nabi Yesaya, bahwa kita akan diselamatkan apabila kita percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, doa itu adalah napas kehidupan bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Semua adik-adik orang percaya kan? Pasti percaya sama Tuhan Yesus. Bagaimana kita cara berkomunikasi dengan Tuhan? Lewat telepon? Enggak. Tuhan punya handphone nggak sih? Enggak. Lewat apa kita mau berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan? Lewat doa. Doa itu adalah napas kehidupan bagi orang percaya. Jadi kalau misalkan adik-adik mengaku orang percaya dan cinta sama Tuhan Yesus tapi tidak berdoa, itu berarti bohong. Itu berarti gak baik. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa. Nah, Kak, aku nggak tahu loh caranya berdoa kepada Tuhan itu kayak apa. Gimana sih caranya? Oke, kakak mau kasih tahu. Yang pertama, setiap berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan kata syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kita masih diberikan waktu untuk bisa berbicara kepada Tuhan. Coba bayangkan, kalau kita masih nggak bisa bicara kepada Tuhan, kita mau ngadu sama siapa? Kepada orang tua. Orang tua kita juga kadang sibuk kan, nggak selalu dengar omongan kita. Tapi kalau Tuhan setiap waktu mendengarkan omongan kita. Terus yang kedua, kakak mau kasih tahu buat adik-adik, kalau kita berdoa, anggaplah Tuhan Yesus itu sebagai teman kita. Jadi kita bisa cerita semua yang kita kesahkan itu kepada Tuhan. Misalkan nih, Tuhan Yesus, aku punya teman, namanya Grace. Grace itu anaknya pintar loh. Grace itu anaknya baik loh. Tuhan Yesus, aku bisa nggak ya seperti dia? Jadi adik-adik harus menganggap Tuhan Yesus itu seperti teman. Jadi kita bisa nyaman buat berbicara kepada dia. Terus apa lagi? Di mata Tuhan tidak ada perkara yang terlalu kecil dan terlalu besar. Mau sebesar apapun itu masalahnya, Tuhan akan selalu mendengarkan kita. Jadi jangan ragu-ragu. Karena apa? Karena ngomong sama Tuhan itu nggak pakai pulsa, nggak pakai kuota, gratis. Tuhan Yesus itu baik, gratis kita bisa ngomong kapan saja. Bayangkan, Tuhan Yesus itu raja loh, tapi kita mau kapan aja datang kepada dia, kapan saja kita mau berbicara kepada dia, dia selalu ada dan mendengarkan kita. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, di mana kita harus berdoa? Di mana saja kita bisa berdoa? Di rumah, di kamar, di mana saja Tuhan akan selalu ada buat kita. Nah, Kak Titin punya tugas buat adik-adik yang di rumah. Nah, ini kan adik-adik yang di rumah ini udah rajin nih belajarnya, rajin berdoanya. Nah, kakak mau tantang nih, mau kasih challenge buat adik-adik yang di rumah, membuat daftar topik doa. Jadi daftarnya seperti ini. Nanti kakak bakalan foto, nanti kalian bisa lihat nih, topik doa. Ya kan? Di sini ada tanggalnya. Jadi kakak mau minta adik-adik semua yang ada di rumah untuk membuat list atau daftar seperti ini. Nanti di topik doanya adik-adik bisa tulis, misalkan 1, doanya doa makan. 2, doa sebelum tidur. Yang ketiga, berdoa untuk teman aku yang lagi sakit, misalkan. Berdoa untuk opungku yang lagi sakit, misalkan. Terus nanti dicontreng di sini. Dicontreng. Misalkan tanggal 29, berdoa makan, dicontreng. Nah, setelah 1 minggu, nanti adik-adik minta tanda tangan dari orang tua. Nah, orang tua di rumah harus memeriksa apakah anak-anak di rumah tetap berdoa atau tidak. Nah, setelah 1 minggu, nanti kakak minta adik-adik semua foto listnya atau daftarnya.
kemudian kirim ke guru orang masing-masing atau pos masing-masing. Nanti kita mau lihat seberapa banyak anak-anak sekolah minggu yang selalu berdoa dan percaya kepada Tuhan. Kakak percaya, bahkan lebih dari 80% atau 90% atau 100% anak-anak sekolah minggu Lubuk Baja rajin berdoa dan selalu berbicara kepada Tuhan. Oke? Semangat buat adik-adik yang di rumah. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan atau cerita kita pada hari ini. Semoga adik-adik yang di rumah selalu tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita kita setiap hari Minggu, bahkan selalu sayang kepada Tuhan Yesus. Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik jangan selalu lupa ya, harus selalu berdoa. Apalagi saat ini kita sedang dihadang oleh permasalahan yang besar, masalah corona ya. Adik-adik di rumah, doa orang yang beriman pasti besar kuasanya. Jadi selalu semangat di rumah dan selalu berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi lagi untuk memuji Tuhan dengan judul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Oke, musik. Ayo adik-adik di rumah, semua bantu berdiri, kita akan menyanyikan lagu masing-masing. Boleh dibuka di YouTube kalau sudah hafal liriknya ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selesai.